Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kalian tentunya pernah mengidolakan seseorang, bukan? Apakah itu pemain sepak bola, artis, ataupun yang lainnya. Tapi tunggu dulu, mengidolakan Rasul jauh lebih baik. Siapa yang mengidolakan Rasul dalam hidupnya, maka ia akan bersamanya nanti di dalam surga. Nah, salah satu Rasul idola kita itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana sih kemuliaan akhlak dari Nabi Sulaiman alaihissalam? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari tonton dan simak video pembelajaran ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 5 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian, di masa pandemi ini, jagalah kesehatan, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera pergi dari kehidupan kita, dan kita bisa kembali bersekolah dan belajar seperti sedia kala. Dan yang terpenting adalah sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 semester 1. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima dengan judul Rasul Idolaku. Adapun submateri pembelajarannya adalah kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentunya kalian juga harus bisa meneladani sikap terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, baiklah kita langsung masuk ke materi pembelajarannya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetaplah rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml
ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-44. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya mengadakan suatu perjalanan. Sampailah mereka di sebuah lembah yang banyak semutnya. Akan tetapi, tidak ada yang menyadarinya kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Mendengar perkataan semut itu, Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum dengan tertawa. Lalu Nabi Sulaiman pun menghentikan tentaranya untuk menunggu semut-semut tersebut masuk ke dalam sarangnya. Inilah salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kemampuan untuk mengerti bahasa binatang. Selain mengerti bahasa binatang, mukjizat Nabi Sulaiman berikutnya adalah dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam suatu barisan. Quran Surat An-Naml ayat yang ke-17. Sebelum melanjutkan perjalanan, karena terhenti menunggu semut masuk ke dalam sarangnya, Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Nabi Sulaiman berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar akan menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Tak lama kemudian datanglah burung hudhud. Burung hudhud ini adalah sejenis burung pelatuk. Ia meminta maaf kepada Nabi Sulaiman alaihissalam karena sempat tertinggal dari rombongan dan berputar-putar di suatu negeri yang disebut Saba. "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawakan kepadamu suatu berita penting dari negeri Saba. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka. Setan selalu menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Setan juga menjadikan agar mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nyata. Nabi Sulaiman pun berkata, "Mari kita lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang dusta." Nabi Sulaiman alaihissalam pun menulis sebuah surat yang ditujukan kepada pemimpin kaum tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada burung hudhud, "Pergilah dengan membawa surat ini, lalu jatuhkan kepada mereka. Setelah itu berpalinglah dari mereka dan perhatikan apa yang mereka bicarakan." Burung hudhud pun mematuhi tugas tersebut. Terbanglah burung hudhud ke negeri Saba dengan membawa surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Sesampainya di sana, burung hudhud terbang masuk ke dalam istana dan menjatuhkan suratnya di depan singgasana wanita yang menjadi pemimpin kaum tersebut.
Nama wanita yang menjadi pemimpin mereka adalah Ratu Balqis. Melihat surat tersebut jatuh di depan singgasananya, Ratu Balqis pun penasaran dan langsung membaca isi surat tersebut. Ternyata surat tersebut adalah dari Raja Sulaiman alaihissalam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat kaum Saba menyembah matahari. Sebagai nabi atau utusan Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu sekalian berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah membaca surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut, Ratu Balqis pun mengumpulkan para pembesar-pembesar atau penasihat kerajaannya. Ratu Balqis berkata, "Hai para pembesarku, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan segala sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku." Ratu Balqis pun memberikan surat tersebut kepada para pembesarnya untuk dibaca. Setelah membaca isi surat tersebut, para penasihat itu berkata, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat tinggi dalam perperangan. Kita bisa melawannya, akan tetapi keputusan berada di tanganmu, wahai ratu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Itulah jawaban para penasihat kepada Ratu Balqis. Mereka juga memberitahu bahwa Raja Sulaiman memiliki kekuatan yang tidak terbatas, sehingga harus hati-hati dalam menentukan keputusan. Ratu Balqis pun mulai berpikir bagaimana cara melawan Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya bukanlah orang sembarangan. Ratu Balqis pun berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka akan membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina dina. Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawakan hadiah. Setelah itu aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan tersebut." Keesokan harinya, utusan-utusan Ratu Balqis datang menuju istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang mewah. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Apakah pantas kamu menolong aku dengan harta ini? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu itu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri Saba itu dan menjadikan mereka sebagai tawanan-tawanan yang hina dina." Mendengar ucapan tersebut, utusan-utusan Ratu Balqis itu kembali ke istana dengan perasaan takut. Mereka melaporkan apa yang terjadi dan melaporkan juga pesan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Ratu Balqis pun mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman tanpa berperang. Karena Ratu Balqis sadar apabila berperang melawannya, kerajaannya pasti akan kalah. Ratu Balqis pun berbicara kepada para pembesarnya atau penasihat kerajaan bahwa dia sendiri yang akan datang untuk menemui Raja Sulaiman. Tak jauh dari istana, tampaklah burung hudhud mendengar percakapan mereka. Ia langsung terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Sesampainya di istana,
Burung hudhud pun melaporkan percakapan yang didengarnya. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman segera membuat rencana untuk menyambut Ratu Balqis. Nabi Sulaiman berkata kepada pembesar atau penasehatnya, "Siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balqis kepadaku sebelum mereka datang sebagai orang-orang yang berserah diri?" Lalu berkatalah dari golongan jin yang bernama Ifrit, "Aku akan datangkan istana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya." Lalu berkatalah seorang manusia yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Seketika itu juga singgasana Ratu Balqis hadir di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencobaiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkarinya? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha mulia." Setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam pun berkata, "Ubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenali singgasananya atau dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya. Kemudian satu hal lagi, ubahlah lantai istana ini menjadi lantai yang berlapis kaca, yang terdapat ikan-ikan di bawahnya." Raja Sulaiman alaihissalam menyambut Ratu Balqis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memperlihatkan sebuah singgasana kepada Ratu Balqis. Raja Sulaiman mempersilahkan Ratu Balqis untuk duduk di singgasana itu. Dan ketika Ratu Balqis duduk, Nabi Sulaiman bertanya kepada Ratu Balqis, "Serupa inikah singgasanamu?" Ratu Balqis pun menjawab, "Seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku. Tapi tak mungkin. Tadi sebelum pergi aku melihat singgasanaku masih ada di tempatnya. Oh iya, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya atas kehebatanmu." Setelah itu, Raja Sulaiman alaihissalam mempersilahkan Ratu Balqis untuk masuk ke dalam istananya. Ratu Balqis tak henti-hentinya mengagumi istana Raja Sulaiman tersebut. Pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan di tempat ia berpijak. Seketika itu Ratu Balqis langsung mengangkat sedikit jubahnya. Nabi Sulaiman pun berkata, "Sesungguhnya itu adalah istana licin yang terbuat dari kaca." Ratu Balqis benar-benar terpesona oleh kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam hatinya, ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Raja Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pun menuturkan bahwa semua yang dimilikinya adalah pemberian dari Tuhan semesta alam, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ratu Balqis pun menyadari bahwa perbuatannya selama ini adalah salah. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepadamu ya Allah, Tuhan semesta alam." Anak-anak kami yang soleh dan solehah, dari penjelasan tadi, adapun pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam adalah, yang pertama, kita harus selalu bersikap rendah hati dengan kehebatan yang kita miliki, baik itu berupa kemampuan ataupun berupa harta. Yang kedua, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, yaitu dengan cara menjaga dan mempergunakannya dengan baik, karena kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang ketiga,
syukur tersebut juga dapat dibuktikan dengan selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Selanjutnya ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Silahkan ditulis di buku latihan kalian masing-masing. Soal pertama. Jelaskan proses Nabi Sulaiman menjadi raja. Soal nomor 2. Tuliskan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Soal nomor 3. Tuliskan 2 keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Soal nomor 4. Tuliskan 2 pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian kalian juga harus bisa menunjukkan sifat terpuji yang telah ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, terutama dari segi rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan juga tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi video-video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.